Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang digital marketing, customer journey, dan marketing funnel. Namun, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Oke, saya Kak Ihsan berdoa dulu. Sebelum mulai aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, di sini kita membahas digital marketing, customer journey, dan marketing funnel. Ada yang tahu atau ada yang masih ingat tentang digital marketing, customer journey? Oke, dibuka catatannya nggak apa-apa yang kemarin. Perjalanan customer dari kita, terus terpaksa produk kita, terus sampai membeli produk kita, terus sampai berlangganan sama produk kita. Oke, terus ada lagi? Oke. Di sini kita mengenal customer journey. Tadi ada awareness. Awareness itu apa? Pengenalan produk. Maksudnya pengenalan produk itu apa? Kita lagi searching. Jadi si customer melihat produk atau mengenal, kita membangkitkan agar si customer mau mengenal produk. Kemudian consideration, apa itu? Pertimbangan. Langkah selanjutnya si customer harus apa tuh? Mempertimbangkan apa? Mempertimbangkan apa? Pembelian produk kita atau tidak. Kemudian selangkah selanjutnya ada purchase. Purchase itu apa? Pembelian. Setelah si customer melihat-lihat, terus dia apa? Membeli. Tertarik dulu, terus membeli. Membeli itu karena sudah minat atau belum? Kemudian langkah selanjutnya si customer apa? Retention itu mempertahankan atau membeli lagi. Jadi si customer yang tadinya cuman melihat-lihat, kemudian tertarik, memutuskan membeli, terus mempertahankan. Apa contohnya si customer itu mempertahankan? Tidak melirik kompetitor. Terus membeli atau mengulang pembelian yang sudah dibeli. Jadi dia itu merasa cocok sama produk kita, jadi dia nggak melihat produk-produk lain. Lalu yang terakhir ada advocacy, apa itu? Merekomendasikan. Jadi setelah dia cocok nih, aku cocok nih pakai produk ini, aku mau merekomendasikan lah kepada saudara lah, kepada teman lah. Jadi ini adalah perjalanan si kalian sebagai pengusaha atau sebagai pembisnis atau sebagai digital marketer itu harus tahu dulu nih analisis perjalanan si customer ini. Oke. Di sini ada studi kasus customer journey brand kopi kekinian. Siapa kemarin yang brandnya kopi? Di sini ada pertama awareness tadi, apa itu? Pertama ketemu aktivitas customer, yaitu tadi apa? Kita lagi scrolling TikTok. Scrolling TikTok, sosmed, terus apa lagi?
lihat-lihat konten. Nah, pertama ketemu tuh mereka tertarik atau enggak. Makanya itu kita harus membuat konten itu menjadi apa? Menarik, supaya si customer awareness nih sama produk kita. Kemudian lanjut setelah dia melihat nih, ada timbul rasa kepo. Rasa keponya apa tuh? Mencari-cari menunya. Dari yang tadinya cuman lewat scroll, terus akhirnya diklik akunnya. Terus dicari-cari apanya? Reviewnya, kemudian apa? Diskonnya, ada promonya ya, dicari-cari promonya, terus ada, pokoknya dicari informasi yang lengkap, selengkap-lengkapnya agar apa? Agar tertarik atau menanamkan kepercayaan bahwa produk kita ini layak dia beli gitu ya. Di sini kita masuk ke marketing funnel. Ini adalah tahapan yang dilewati calon pembeli dari paling atas sampai bawah. Mirip corong, makin ke bawah makin sedikit qualified. Itu maksudnya apa? Ada yang bisa ngejelasin? Seleksi. Oke, terus ada apa lagi? Menarik. Jadi maksud dari marketing funnel ini dia seperti corong. Kalau corong kan dari yang besar ke kecil kan, kerucut gitu. Jadi awalnya nih, misalkan produk kita lagi viral-viralnya, itu pasti kan banyak ya, banyak pembelinya. Tapi makin lama makin mengecil atau tadi apa? Terseleksi. Kenapa? Kenapa? Kenapa makin lama makin terseleksi? Oke, betul. Karena kan yang awalnya si customer FOMO ngelihat yang viral-viral, terus dia mencoba untuk apa namanya? Untuk mencoba ya, kali aja cocok. Tapi kan nggak semua seleranya sama gitu kan. Nah, mereka makin lama makin terseleksi, namun apa? Sedikit tapi qualified. Apa tuh? Berkualitas. Nah, yang orangnya sedikit itu adalah pelanggan setia yang nggak akan melirik produk lain karena dia udah cocok banget sama produk kita gitu. Nih, di sini ada tahapan tiga tahapan marketing funnel. Yang pertama ada TOFU, top of funnel. Tahap paling atas tujuannya adalah menarik perhatian sebanyak mungkin. Itu adalah tahap paling Biasanya apa tuh yang kita lakuin kalau kita mau menarik perhatian banyak orang? Bikin konten menarik, terus apa tuh? Langsung mengikat ya. Kemudian ada di tahap MOFU, middle of funnel, yaitu tahap tengah. Tujuannya membangun minat dan Oke. Di sini si customer sudah mulai terseleksi ya, yang tadinya banyak kemudian menjadi setengah. Terakhir ada di BOFU, bottom of funnel, tahap bawah. Tujuannya adalah membuat mereka membeli lagi dan membeli lagi. Dan ada implementasi tahap awareness, biar orang-orang tahu ada produk atau brand kita. Contohnya apa? Biasanya tuh kalau konten-konten kreator tuh kalau yang bikin konten agar kita tahu nih produknya dia. Kenapa harus bikin behind the scene? Oke, biar tahu proses perjalanan pembuatan produk kita. Agar apa? Agar menanamkan kepercayaan si Kemudian di channelnya biasanya ada TikTok algoritma yang bikin FYP gampang. Kalian udah tahu kan
kalau mencari algoritma TikTok itu gimana maksudnya? Melihat. Jadi kita mengikuti nih algoritma TikTok itu apa yang sedang tren atau FYP. Namun kita juga harus apa ya? Tahu nggak semua tren masuk ke produk kita.